saya berniat untuk mengambil kerja praktek di semisal Dinas Kominfo Purbalingga dengan judul ini, apakah Pak Lasmedi berkenan untuk menjadi dosen pembimbing saya? Ya sudah, gitu aja. Berkenan, ya sudah, kalian tinggal bikin proposalnya, lalu kirimkan ke Pak Lasmedi. Kalau sudah oke, nanti tinggal minta tanda tangan ke Pak Lasmedi. Habis itu di-upload ke ajuan KP tadi. Seperti itu, ya. Tidak ada yang khusus, ya. Paling ya untuk beberapa dosen kalian harus ya unggah-ungguh sopannya mungkin ya. Karena ada beberapa dosen yang kalau misal tidak menyebutkan nama atau NIM, tiba-tiba langsung ke keperluan, itu biasanya tidak dibalas gitu ya. Ya, tapi ada juga yang mungkin dibalas gitu ya. Izin bertanya Pak, apakah KP berkelompok? Jika iya, pada saat pengajuan KP yang mengajukan salah satu mahasiswa, KP itu mandiri, Mas Mbak. Tapi untuk untuk di satu instansi itu boleh saja beberapa orang gitu ya. Contohnya 3 orang. 3 orang di satu instansi yang sama, kemudian mereka mengajukan surat pengantar. Surat pengantarnya tetap ngajuinnya sendiri-sendiri, tapi mungkin di waktu yang sama, jadi nanti biar bisa dibuatkan langsung jadi satu surat oleh Bapendik gitu ya. Terus project-nya harus beda-beda gitu ya. Project-nya harus beda-beda. Kalaupun misal nanti project-nya sama ya mungkin bisa dibuat sesuatu yang beda. Contohnya misal satu aplikasi yang sama tapi modulnya beda gitu ya. Saya di modul A, modul kepegawaian, saya di modul B, modul finance-nya gitu ya. Saya di testingnya, evaluasi sistemnya, ya boleh saja seperti itu. Di satu aplikasi yang sama kan ya. Jadi tadi jawabannya tidak boleh ya, tidak boleh berkelompok, tapi tidak boleh berkelompok untuk pengajuan, tapi untuk di tempat instansi yang sama boleh. Project-nya juga harus beda-beda. Mata kuliah KP apa bisa diganti oleh magang? Bisa. Ya, jadi kalau kalian lihat di mana ya? if.unsud.ac.id. Di apa ya itu ya? Kurikulum tuh di menu apa ya? Saya lupa. Kurikulum itu ada di menu apa ya? Kurikulum. Atau kurikulum mungkin ya. Kurikulum.unsud.ac.id ya. Loh, salah. Yang mana ya? Saya agak lupa linknya ya. Tapi di link itu sudah ada untuk kalau kalian misal magang nanti dapatnya SKS apa saja gitu ya, mata kuliah apa saja yang di-convert ke program magang ya. Salah satunya KP. Jadi KP nanti masuk ke magang. Apakah SPK bisa dikeluarkan oleh Bapendik jika kita tidak mengambil SKS KP di semester? Bisa ya. Jadi seperti tadi yang saya bilang, kalau misal kalian ngajuin sekarang nih ya, ngajuin ajuan KP-nya tadi. Mana sih? Mohon maaf, bukan di sini ya. Ajuan KP. Nah, ini kan ngajuin nih. Oh, ini saya belum ngambil. Ini tanggal 23 ya. Oh, belum saya lihat. Mohon maaf ini ya. Contohnya Pujiwa ini mengajukan sekarang gitu ya. Nanti kalau misal saya proses sudah oke, terus dia jalanin KP segala macam di semester 5 gitu ya. Tapi belum ambil SKS KP-nya, ya bisa saja. Nanti akan muncul
KP-nya, SPK-nya muncul SPK-nya. Kemudian nanti di semester 6 si Pujiwa ini bisa ngambil SKSKP-nya seperti itu. Jadi tidak harus ngambil sekarang. Apalagi untuk KP dilaksanakan pada masa perkuliahan ya Pak. Berarti jika misal mengambil KP di luar kota, jawabannya bisa dan tidak ya. Jadi contohnya KP itu bisa dilaksanakan kapan saja Mas, Mbak. Jadi sekarang pun kalian bisa ngajuin KP. Kalau misal di libur semester ini kalian bisa KP ya, bisa aja lakukan KP. Yang harus stay itu 1 bulan tadi ya, minimal 1 bulan itu harus stay di instansinya. Setelah itu boleh aja kalian remote atau apa namanya, atau tidak di instansinya gitu ya. Kemarin ada yang KP di Jakarta Selatan, ada yang KP di Jogja, ada yang KP di Bandung ya. Banyak ya yang KP-nya di tempat-tempat itu ya. Dan sekarang belum selesai. Kemarin siapa ya? Kemarin siapa itu yang ya nggak usah nanti saya tunjukin chatnya malah. Ada yang di Jakarta Selatan kemarin angkatan 2019 sampai sekarang juga belum selesai KP-nya. Tapi kemarin kuliah ya kuliah aja. Tapi KP-nya sudah dulu waktu libur lebaran libur yang kemarin itulah pokoknya ya. Semisal KP-nya ketika masa perkuliahan apakah nantinya kita akan diberikan izin tidak masuk? Tidak akan diberikan izin ya. Jadi usahakan KP-nya di waktu libur ya. Jadi ini kan kalian masih libur sampai Agustus kan ya. Sampai Agustus masih ada waktu. Kalian bisa ajukan KP-nya. Kalau tidak ya nanti bisa aja KP-nya di libur semester berikutnya. Libur semester 5 ya, libur semester 5, tapi memang itu agak mepet juga itu waktunya. Kecuali kalau misal kalian KP-nya di sekitaran sini ya, di Purwokerto, Purbalingga gitu. Mungkin bisa aja kalian pas KP di sana izin untuk kuliah, habis itu kembali lagi ke tempat KP dan lain sebagainya. Tapi kalau di kuliahnya tidak mungkin diizinkan ya, karena default KP itu adalah waktu liburan. Memang pada waktu liburan. Di semua kampus sama, di semua kampus. Saya pun dulu juga KP pada waktu libur semesteran ya. Seperti itu. Pada masa perkuliahan online saya pernah ikut seminar KP, apakah kehadiran saya tersebut dapat dimasukkan? Bisa, tinggal minta ke dosen yang waktu itu jadi pembimbingnya ya. Jadi kalau misal minta aja, Bu saya dulu pernah datang di seminar ini, saya minta tanda tangannya, boleh. Kartu KP, waduh kartu kendali KP dapat dari mana ya? Nah, saya nggak tahu ini dapat dari mana ini ya. Saya keep pertanyaan untuk ini ya, saya nggak tahu ini dari mana ini. Saya kok notepad. Mohon maaf ini ya. Atau ada yang tahu jawabannya ini? Kartu kendali KP dapat dari mana ya? Oh, diambil dari Bapendik ya. Itu dijawab oleh Mas Dimas ya. Diambil di Bapendik. Enggak perlu saya copy lagi berarti. Saya hapus. Sudah ada jawabannya ya. Dari Bapendik tinggal ambil saja. Untuk KP kurikulum 2021 berarti harus mengambil mata kuliah metode penelitian dulu Pak. Kebetulan saya lihat di konversi matkul tersebut ada di semester 6. Semester 6 itu berarti bisa diambil di ini ngambilnya itu syarat ambil Mas. Jadi kalaupun dia di semester 6 berarti SKSKP ya bisa diambil di semester 6 seperti itu. Karena dulu itu waktu kita membuat kurikulum 2021 ketika orang itu syaratnya kan 85 SKS ya Mas, syarat SKSKP itu ya. 85 SKS itu bisa diambil kalau semisal dia di semester 3 dan 4 itu
IPK-nya lebih dari 3 sehingga dia bisa ngambil 23 SKS, 22 SKS ya. Sehingga nanti di semester 5 bisa ngambil mata kuliah atau SKS dari KP itu. Nah, metode penelitian itu seharusnya bisa diambil di semester 4 ya, pada waktu ngambil mata kuliah atasnya itu loh. Tapi kemarin kan karena 1 tahun yang lalu itu kita pergantian kurikulum, jadi kalian kan masih terkena dampaknya ya. Kalian harus ngambil mata kuliah yang ada di bawah itu kan di semester 2 gitu. Tapi untuk angkatan di bawah kalian nanti yang angkatan 2021 itu di semester 4 pun sebenarnya sudah bisa ngambil mata kuliah metode penelitian. Kalau kalian memang berarti harus terpaksa ngambil SKS KP-nya itu di semester 6. Seperti itu. SKS-nya loh ya, tapi KP-nya boleh saja di semester depan ya. Bagaimana proses atau alur KP yang mengikuti program MBKM Kampus Merdeka? Sama ya. Jadi kalau kalau kalian ambil program MBKM, MSIB contohnya ya, MSIB itu apa sih? Magang dan studi independen bersertifikat ya dari apa namanya dari Dikti atau FHCI dari BUMN ya. Itu kan semuanya magang juga semuanya ya. Nah, itu ketika kalian magang kan datang ke sana, tapi kan juga harus ngajuin juga disikap gitu ya. Ngajuin juga disikap. Terus untuk magang biasanya pembimbingnya sudah diplot sih biasanya. Khusus untuk magang nanti proposalnya mungkin tidak perlu ada tanda tangan segala macam. Tapi biasanya bisa karena orang yang ikut magang kan hanya sedikit, jadi bisa terdeteksi gitu ya. Contohnya yang semester kemarin itu yang ngambil hanya Mbak Salma sama Mbak Sarah itu ya. Mas Hanif itu sebenarnya ngambil juga di PT KAI Bandung, cuman kemarin beliau kayaknya ngambilnya SKS reguler, walaupun walaupun dia magang tapi dia ngambilnya SKS reguler. Cuman kalau yang di semester ini kan sudah nggak boleh ya. Jadi semester ini kalau yang ngambil magang itu harus dikonversi. Kalau Mas Hanif itu kayaknya nggak dikonversi. Kenapa nggak dikonversi? Karena dia ngambil SKS-nya reguler. Jadi kalau dikonversi nanti dapatnya bisa 45 SKS kan. 20 44 SKS ya. 24 SKS dari SKS dia saat ini sama 20 SKS dari konversi magang gitu ya. Kalau magang sebenarnya bisa aja kalian itu kan baru 20 SKS ya. Sebenarnya bisa aja ngambil 4 SKS lainnya gitu ya. Tapi tergantung dari prodinya. Kalau di sini kayaknya saya belum tahu ya itu boleh atau tidak ya. 4 SKS lainnya itu ngambil apa aja gitu. Mungkin nanti bisa dikonsultasikan ke Komisi KP, Pak Nurul dan Pak Medi atau ke Kajur ya. Saya tidak berani menjawab untuk hal itu ya. Untuk pelaksanaan KP, apakah bisa WFH atau harus ke tempatnya? Sesuai aturan harus stay ke tempatnya, harus datang ke tempatnya, Mas. Kecuali kalau tempatnya itu memang mewajibkan WFH gitu ya. Tapi sekarang kayaknya sudah nggak ada yang WFH sih. Sekarang sudah stay semua kan sekarang. Perusahaan-perusahaan semuanya sama. Jadi saya kira kita balik ke aturan saja ya. Di aturan harus minimal stay 1 bulan. Perbedaan pembimbing lapangan dan pembimbing internal. Pembimbing lapangan dari lapangan, pembimbing internal dari informatika unsut gitu aja ya. Contoh kayak Mas Dimas itu kan KP di SMP Negeri 2 Kalimanah. Pembimbing lapangannya ya berarti guru SMP-nya atau admin IT di SMP Negeri 2 Kalimanah gitu ya. Pembimbing internalnya ya dosen informatika saya gitu ya. Udah jelas itu perbedaannya. Tapi kalau ngomongin secara konsepnya ya, pembimbing lapangan itu berarti kan kayak semacam apa ya? Kayak semacam pimpinan langsung gitu lah ya. Pimpinan langsung di instansinya ya, segala sesuatu hal yang berkaitan dengan
KP-nya itu harus didiskusikan dengan pembimbing lapangannya. Kalian mau bikin apa, kalian mau ngelakuin apa, kalian mau membuat apa gitu ya. Itu harus didiskusikan dengan pembimbing lapangan. Setelah di-okekan atau di-ACC baru kalian diskusikan ke pembimbing internal. Pak, saya mau buat ini untuk KP gitu. Kalau pembimbing internal umumnya biasanya hanya menerima. Jadi, oh ya oke buat saya. Tapi kalau semisal tidak menerima, contoh ya, saya diminta di perusahaannya ini adalah perusahaan advertising gitu ya, saya diminta untuk bikin video promosi gitu ya, bikin video promosi, terus saya semisal saya mintakan ke dosen X, entah siapa ya, dosen X, ternyata dosen X nggak mau tuh, nggak boleh HP untuk bikin video promosi ya tinggal ganti ke dosen pembimbing yang lain, dosen Y, Yogi. Ya, boleh ya, ini udah diajukan aja ke pembimbing itu, seperti itu ya. Apakah boleh mengikuti seminar KP mahasiswa jurusan lain? Hmm, boleh atau enggak ya? Setahu saya sih seharusnya ya buat apa gitu. KP jurusan lain ya. Oh, apa namanya, jurusan geologi, kalian datang ke seminar KP-nya ya roaming juga ya. Tujuan apa namanya, ada kartu kartu apa tadi ya? Kartu kendali atau apa itu yang mendapatkan 10 tanda tangan seminar KP itu adalah kalian tuh tahu seminar KP di informatika itu seperti apa, membuat apa, bagaimana, begitu. Tujuannya itu lah. Kok kalau kalian kan datang ke KP jurusan lain ya buat apa? Orang kalian nggak seminar KP di jurusan itu gitu. Kalau buat saya sih, ya mungkin saja ini boleh ya, mungkin ya. Saya nggak tahu jawaban pastinya, tapi sebaiknya sih tidak dilakukan. Ya. Sebaiknya ikut seminar KP di jurusan ini saja. Toh masih banyak kok yang ini. Untuk pengerjaan KP dapat dimulai dari semester berapa? Sekarang udah bisa. Kalian ngambil KP sekarang udah bisa. Karena kalian sudah ngambil RPL, kalian sudah ngambil pemrograman web, kalian sudah ngambil database, kalian sudah ngambil apa namanya apa satu lagi objek oriented ya. Mungkin yang belum kan sebenarnya UKPL ya, teman. Apa namanya? UKPL itu kan dibahas juga di RPL kemarin ya. Saya berikan penjelasan juga mengenai pengujian kan ya. Walaupun hanya pengujian misal black box ya, compatibility, UAT, tapi itu pengujian standar yang dilakukan untuk sebuah aplikasi. Jadi saya kira sih sudah cukup ya kalau kalian mau bikin itu juga ya. Pengerjaan KP dapat dimulai dari udah ya semester ini kok nggak ada yang nge-lag nih, saya like aja lah ya biar biar ada ininya. Untuk penerimaan magang saat KP berarti kita melamar sendiri ke perusahaan tersebut. Ya ada dua apa namanya konsep tadi ya Mas, Mbak. Yang pertama kalian bisa ngelamar sendiri ke perusahaannya. Yang kedua kalian bisa hubungi dosen pembimbing, calon dosen pembimbing lah ya. Kalau misal ada kerjasama dengan ini lain gitu ya. Contoh untuk saya kemarin nawarin 3 orang ya, 3 orang untuk KP di SLB B Yakut bikin game di sana 3 orang yang dapat Mas siapa kemarin ya? Mas Ahmad angkatan 2019 Mas Ahmad Habibullah, terus Mas Faza sama Mas siapa kemarin? Satu lagi nggak tahu lah ya. Pokoknya ya biasanya kalau KP-nya sama diajukan oleh pembimbing biasanya ada ini sih, ada apa namanya? Ya minimal makan bareng, konsumsi, waktu kalian seminar segala macam presentasi itu ya disediain konsumsi sama pembimbingnya. Begitu juga saya, karena saya yang ngajuin apa namanya?
Mas Faza dan kawan-kawan itu ke SLBB Yakut itu ya. Ya besok kalau waktu seminar seminar di sananya ya, seminar di SLB-nya ya, ya harus saya fasilitasi juga. Harus saya sediakan konsumsi segala macam. Termasuk Mas Dimas dulu juga sama kan ya. Dulu juga saya fasilitasi juga untuk konsumsi segala macamnya. Ya. Ini ada nih Bu Novi juga. Oh, ada di SMP 2 Kalimanah. Cuman satu tim juga sama saya, cuman nggak tahu akhirnya sudah dapat pembimbing atau belum itu ya. Jadi benerin websitenya SMP 2 Kalimanah ini. Dulu SMPN 2 Kalimanah.sch.id. Ini kemarin kena retasan atau apa akhirnya saya hilang semua ya. Hilang semua terakhirnya ya daripada ngisi ganti semuanya aja sekalian gitu. Hanya ganti ini aja. Kayaknya sih bisa pakai WordPress ini. Nggak masalah kan. Loh Pak, berarti boleh pakai WordPress. Oh, kalau WordPress kan ya tadi ya kembali lagi ke dosen pembimbingnya apakah memperbolehkan atau tidak ya. Toh kayak kayak saya yang hanya drag and drop ya boleh-boleh aja. Tapi kalau mungkin di sama WordPress kan juga drag and drop saja. Ya nggak drag and drop murni tapi ya minimal kan CSS tema segala macamnya sudah ada di WordPress-nya juga. Mekanisme perpanjangan KP kalau KP sih tidak ada mekanismenya. Kalau asalkan dia seminar KP-nya itu maksimal 1 minggu setelah batas akhir KP selesai ya sudah tidak masalah. Kecuali untuk perpanjangan SPK TA ya. Kalau SPK TA harus ngajuin ke komisi TA. Ya. Nanti ada perpanjangan selama 1 bulan. Jadi kalau kalian seminar KP di anggaplah 3 minggu setelah selesai, ya nanti akan dibuat jadi tidak layak lagi. Dibuat jadi tidak layak. Walaupun sudah seminar ya. Seminar seperti itu. Jadi hati-hati dengan ini, dengan tanggal SPK ini ya. Tanggal SPK ini berapa kali gitu. Berapa sampai kapan. Kalau mau ngitungnya di sikap sudah ada nanti ketika kalian sudah muncul nanti kayak tadi ada tinggal berapa hari gitu ya. Umur SPK mana umur SPK ya? Nah ini kan ada nih tersisa 179 hari gitu. Seperti itu. Kalau enggak, salah ada konversi SKSKP di MBKM magang. Ya betul. Kalau konversinya nanti akan langsung di-convert oleh jurusan. Jadi kalian tinggal ngambil paket magang namanya. Paket magang MBKM. Hanya gitu aja. Nanti di paket magang MBKM itu sudah mencakup semua SKS, 20 SKS. Salah satunya itu adalah KP. Topik KP kami tentukan sendiri lalu ajukan ke perusahaan terkait atau dari perusahaan yang kami tempati membutuhkan apa lalu kami boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Jadi bisa saja kalian misal nih dari instansinya mau butuh apa ya, butuh aplikasi X gitu. Ya udah bikinkan saja aplikasi X itu. Atau kalau semisal mereka nggak tahu nih mau bikin apa, ya kita usulkan kita mau bikin apa gitu. Seperti itu. Seperti ya contoh waktu kemarin yang di SLB itu kan saya ada kerjasama dengan SLB-nya. Kemudian apa namanya saya meminta mereka untuk bukan meminta ya, mengajukan ke mereka agar menerima mahasiswa informatika untuk magang, bukan magang, untuk KP di sana gitu ya. Terus mereka juga nggak tahu ini mau diapakan mahasiswanya. Ya udah saya usulkan aja dari saya, berarti kan dari kita kan ya. Saya usulkan gimana kalau bikin buat game aja Bu. Satu masing-masing orang bikin game satu orang game apa satu orang game apa gitu aja ya boleh udah terus selama 1 bulannya ngapain ya bisa tanya ke Mas Faza atau nanti Mas Dimas bisa ditanyakan selama 1 bulan di
sekolah itu ngapain gitu ya. Ya, kemarin sih ada yang kayak bener-benerin apa gitu di sekolahnya, terus ada yang ngajarin Corel, terus ya macam-macam seperti itu. Jadi ya yang intinya KP itu ya kayak kerja aja, kan kerja di sana tuh ngapain gitu ya, kerja biasa aja. Cuman untuk yang disikap memang harus ada projeknya, perbedaannya hanya seperti itu saja. OPKP ya. Apakah jurusan lain boleh ikut seminar kita untuk memenuhi minimal orang yang oh ini kalau ini syarat ini untuk memenuhi minimal orang ya? Ya boleh, silahkan, silahkan, boleh minimal 10 orang. Apakah pengajuan KP disikap harus dilakukan pada masa pengajuan KRS? Tidak. Kalian ngajuin sekarang juga boleh. Ada lagi yang belum saya jawab? Ada lagi yang belum saya jawab? Diambil di gedung A. Di gedung A. Ya. Begitu Mbak siapa? Niha Yatur.